Shalom, teman-teman. Selamat datang pada Jazz malam hari ini. Kita Malam hari ini kita akan membahas tentang Injil. Jadi kita akan mempreview tentang Injil, keempat Injil, secara singkat, gitu ya. Nah, mari sebelum kita mulai, kita mau buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah berkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan tidak tahu. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes, dan menarik. Tunjuklah bagaimana aku memulainya. Arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon in the Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit saja membaca Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 193 sampai 195. Tidak satupun pengakuan dari berbagai zaman dalam kehidupan gereja dapat dipandang sebagai kadaluarsa atau tidak bernilai. Semuanya mencakup iman segala zaman secara singkat dan membantu kita sekarang untuk menangkapnya dan mengertinya dengan lebih dalam. Dua pengakuan mendapat tempat yang sangat khusus dalam kehidupan gereja. Syahadat apostolik yang dinamakan demikian karena dengan alasan kuat ia dipandang sebagai rangkuman setia dari iman para rasul. Itulah pengakuan pembaptisan lama dalam gereja Roma. Karena itu ia mempunyai otoritas tinggi. Itulah simbolon yang dijaga gereja Roma, di mana Petrus yang pertama di antara para rasul mempunyai tahtanya, dan kemana ia membawa ajaran iman para rasul itu. Juga apa yang dinamakan syahadat misia Konstantinopel mempunyai otoritas besar karena ia dihasilkan oleh kedua konsili ekumenis yang pertama tahun 325 dan 381 dan sampai hari ini masih merupakan milik bersama semua gereja besar di timur dan di barat. Nah, ini kita akan membahas mengenai Injil ya. Jadi ada 4 Injil di dalam Alkitab, 4 Injil kanonik, itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius ini disimbolkan dengan manusia ya, manusia bersayap karena fokusnya kepada kemanusiaan Kristus. Begitu. Kemudian Markus ini disimbolkan dengan singa karena dia dibuka dengan kisah suara Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun. Kemudian Injil Lukas ini digambarkan seperti lembu atau banteng karena fokusnya adalah pengorbanan wafat Kristus untuk menebus dosa dunia. Kemudian Injil Yohanes ini digambarkan dengan elang, begitu ya, elang karena dimulai dengan sesuatu filosofis teologi yang begitu tinggi, gitu ya. Pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Nah, yang kemungkinan keempat simbol ini itu terinspirasi dari kitab Yeskiel 10 ayat 14, yaitu ada 4 muka kerub. Yang pertama adalah kerub atau lembu atau banteng, terus kedua adalah manusia, ketiga adalah singa, dan keempat adalah Raja Wali. Nah, sebelum kita mau membahas mengenai keempat Injil, teman-teman ya, saya mau memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pendahuluan ini cukup kontroversial kira-kira ya. Saya mau menjawab tuduhan Injil telah dipalsukan. Kenapa ini penting? Karena ini ada suatu tuduhan yang secara sistematis sebenarnya diarahkan kepada orang Kristen sejak uh, abad ke-20 gitu ya, sampai abad ke-21 itu.
21 ini, yaitu apa? Uh, Injil, 4 Injil dalam Alkitab itu dituduh telah dipalsukan dan dituduh bahwa kebenarannya dipertanyakan, kredibilitasnya dipertanyakan, khususnya untuk mengkisahkan mengenai Tuhan Yesus. Pertama, keempat Injil itu dapat dipastikan keempat Injil itu bersumber dari saksi mata. Keempat Injil bersumber dari saksi mata yang melihat pelayanan Yesus, melihat kehidupan Yesus secara langsung. Kita coba bahas ya. Pertama, itu ada Injil Matius dan Injil Yohanes. Ya. Dan jelas, Matius dan Yohanes itu termasuk 12 rasul. Ya, kita ayat-ayatnya teman-teman Bapak Ibu bisa silakan buka sendiri. Matius dan Yohanes itu termasuk 12 rasul. Artinya mereka menyaksikan hidup Yesus secara langsung. Mereka makan bersama Yesus, mereka tidur bersama Yesus, mereka pelayanan bersama Yesus, begitu ya. Mereka menyaksikan Yesus secara langsung, mereka mendengarkan perkataan Yesus secara langsung. Dan tinggal mereka mengingat kembali pengalaman mereka bersama Tuhan Yesus secara langsung dan menuliskannya. Nah, Injil yang kedua itu Injil Markus. Nah, siapa Markus ini? Gitu ya. Dari banyak sekali kesaksian-kesaksian bapak-bapak gereja, gitu ya, Markus ini adalah murid dari Petrus dan Paulus. Gitu ya. Nah, bahkan yang saya tandai kuning ini, Markus itu tidak melakukan kesalahan dengan menuliskan hal-hal tertentu. Jadi Markus ini itu kemungkinan besar dia mendengarkan langsung kisah Yesus dari Petrus. Dan kita tahu Petrus itu adalah pemimpin dari 12 rasul. Begitu ya. Nah, Markus tidak melakukan kesalahan dengan menuliskan hal-hal tertentu sesuai dengan apa yang diingatnya. Karena ia sangat berhati-hati untuk tidak menghilangkan atau memasukkan apapun dari apa yang telah didengarnya. Jadi Markus itu menulis dengan saksama. Gitu ya. Apa yang dia dengar dari Petrus. Dan kesaksian ini itu sudah diberikan, sudah disaksikan gitu ya, oleh para bapak-bapak gereja seperti Papius, Eusebius, Irenaeus, Tertullianus, Clemens, Origen gitu ya. Itu sudah memberikan kesaksian ini. Gitu. Jadi Markus menulis Injilnya bersumber dari saksi mata, yaitu siapa? Petrus. Nah, kemudian Injil Lukas. Nah, ini Injil Lukas cukup menarik ya. Karena apa? Karena secara konsisten tradisi Kristen gitu ya, oleh bapak-bapak gereja secara konsisten menyebut Lukas itu sebagai tabib yang dikasihi Paulus. Sebagai penulis Injil ketiga. Nah, ini menarik ini. Memang akan ada pertanyaan loh, kenapa kok kita patut percaya dengan Injil Lukas, padahal Lukas itu rekannya Paulus. Dan Paulus sendiri juga bukan orang yang menyaksikan pelayanan Yesus secara langsung. Gitu ya. Tapi Paulus itu juga belajar dari 12 rasul, dari Petrus, dari Yohanes, dari Yakobus dan lainnya. Gitu. Tapi kenapa kita patut percaya dengan Injil Lukas? Itu semua sudah tertuang di dalam Lukas 1. Kalau kita baca Lukas 1 itu ayat ke-3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas itu menulis ini sebagai sejarawan, gitu ya, bahwa apakah Lukas hanya dapat kisah Yesus dari Paulus? Tentu tidak. Karena Pak Lukas menyelidiki segala sesuatu dengan seksama dari asal mulanya, gitu ya. Jadi pasti Lukas juga bertemu dengan rasul yang lain. Lukas bertemu dengan Petrus, Lukas bertemu dengan Yohanes, Lukas bertemu dengan Yakobus. Untuk apa? Menyelidiki kisah Yesus. Maka kisah tentang Yesus dalam Injil Lukas itu begitu detail. Banyak sekali keunikan-keunikan dalam Injil Lukas yang tidak ditemukan di Injil-Injil lain. Bahkan ada salah satu tradisi juga mengatakan bahwa selain Lukas itu membuat Injil Lukas dan kisah para rasul, Lukas juga melukis Bunda Maria. Maka kemungkinan Lukas juga pernah bertemu dengan Bunda Maria itu sendiri. Maka kita tahu banyak sekali kisah masa kecil Yesus itu dikisahkan dalam Injil Lukas.
begitu ya. Nah, jadi kita patut percaya dengan Injil Lukas dan Injil Markus. Ditambah lagi ada satu tradisi suci gitu ya oleh Santo Hippolytus yang hidup tahun 170 sampai 235 yang mengatakan bahwa Markus dan Lukas ini itu pernah menjadi termasuk 70 murid Yesus dalam Lukas 10 ayat 1 gitu ya. Tapi mereka mengundurkan diri. Kemudian Markus kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan Petrus dan Lukas kembali kepada Tuhan melalui pekerjaan Paulus. Jadi ini membuktikan bahwa keempat Injil itu bersumber dari saksi mata. Dan keempat Injil kebenarannya itu sangat kredibel. Menceritakan tentang Yesus. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nah ini saya mau tunjukkan bahwa lihat total manuskrip itu tulisan kuno ya, tulisan kuno. Total manuskrip Perjanjian Baru itu totalnya lebih dari 5.000. Ini data per tahun 2017. Totalnya ada 5.856 manuskrip. Jauh lebih banyak daripada tulisan Herodotus, tulisan Plato, tulisan Pliny, tulisan Homer gitu ya. Yang orang tidak pernah mempertanyakan keakuratan kisahnya. Nah, maka kalau Perjanjian Baru yang total manuskripnya jauh lebih banyak, bukankah itu menunjukkan keakuratan Injil? Dan kalau kita lihat datanya, gitu ya, antar manuskrip, antar tulisan kuno itu tingkat keakuratannya itu 99,5%. Jadi kesalahannya hanya 0,5%. Maka pertanyaannya, kalau Injil itu dituduh sudah dipalsukan, Injil itu dituduh sudah dirubah dan diacak-acak, buktinya apa? Tidak ada bukti. Gitu ya. Jangan sampai tuduhan itu diarahkan tanpa bukti yang jelas. Karena kita lihat buktinya di sini, ya kan lebih dari 5.000 manuskrip dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi, 99,5%. Itu membuktikan bahwa Injil itu ditulis dari sejak zaman dulu kala dan dipertahankan isinya sampai sekarang secara konsisten. Itu tidak dirubah, tidak dipalsukan, hanya diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ya beda-beda, terjemahan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya beda, orang beda bahasa. Kan hanya diterjemahkan. Jadi yang banyak versi itu apa? Versi terjemahan saja. Tapi bahasa aslinya itu ya sama, tidak berubah. Gitu ya. Manuskripnya semua konsisten, sama tidak berubah. Gitu ya. Nah, apalagi ini kita lihat, bahkan ini ada manuskrip tahun 115, itu berisi apa? Bagian dari Injil Yohanes 18 ayat 31 sampai 33, dan ini masih sangat akurat sekali isinya dengan Alkitab, dengan Injil yang kita pegang sekarang ini, gitu. Jadi tidak ada keraguan untuk kita percaya dengan Injil ini. Gitu kan? Injil ini tidak pernah dipalsukan, tidak pernah kemudian dirubah-rubah, diacak-adut begitu ya. Dan ini buktinya. Dan kalau kita lihat Injil Markus itu ditulis sebelum tahun 70. Matius dan Lukas sekitar tahun 80 gitu ya, plus minus. Injil Yohanes sekitar tahun 90 plus minus. Dan 4 Injil ditulis oleh 4 orang berbeda menghasilkan satu kesimpulan yang sama. Itu kan kurang kredibel apa? Dari sisi akademik pun itu sudah sangat kredibel. Bahwa kisah tentang Yesus bukan bersumber dari satu kepala. Kisah tentang Yesus bersumber dari 4 kepala. Dari 4 orang. Dan keempat orang ini semuanya menyimpulkan satu kesimpulan yang sama tentang Yesus. Maka kalau setelah itu memang benar, setelah 4 Injil ini ada Injil-Injil yang lain. Seperti Injil Thomas, Injil kanak-kanak Yesus, Injil Barnabas misal. Tapi kemudian Injil-Injil itu begitu kan, isinya bertentangan dengan 4 Injil yang kita punya sekarang, dengan 4 Injil ini. Gitu. Sedangkan 4 Injil ini yang lebih dekat dengan Yesus, gitu, tahun penulisannya, dan punya satu kesimpulan yang sama. Maka kalau setelah itu muncul Injil-Injil lain, begitu ya,
yang kisahnya beda dengan 4 Injil ini dan ditulis baru tahun 300 ke sana begitu ya. Itu justru malah diragukan keasliannya atau justru itulah yang Injil palsu. Kenapa? Karena hanya bersumber dari satu orang, bersumber dari satu kepala, begitu kan? Terus mengisahkan Yesus yang macam-macam, begitu kan? Yang tidak sesuai dengan 4 Injil ini, yaitu jelas bahwa justru Injil itulah yang bisa kita katakan sebagai Injil palsu. Tapi keempat Injil yang ada dalam Alkitab ini otentik, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi dari sini harapannya tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk percaya kepada keempat Injil yang kita pegang dari Alkitab kita. Nah, maka dari itu, mundur sedikit ya. Nah, kita malam hari ini akan membahas mengenai keempat Injil dengan urutan ini. Jadi kita akan bahas dulu Injil Markus, kemudian kita akan bahas Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, kita membahas keempat Injil ini dengan beberapa referensi, yaitu ada pertama dari Jerome Biblical Commentary, kemudian dari New American Bible Revised Edition, dan The Didache Bible. Nah, dan plus minus sumber-sumber yang lain, tapi 3 sumber ini sebagai referensi utama kami. Oke, oke.